Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk videoku kali ini aku akan memberikan tutorial membuat desain streetwear lagi ya, yang tentunya aku sudah membuat beberapa desain sebelum video ini. Nanti setelah ini teman-teman bisa simak video-videoku yang lain. Oke, selamat datang yang baru menemukan channel ini, dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika channel Tukang Tracing mengupload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi atau pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ya. Oke, langsung aja. Hasilnya kurang lebih seperti itu ya yang ada di thumbnail. Mungkin alasan teman-teman klik video ini karena dari desain tersebut lumayan menarik. Oke, langsung aja kita buka CorelDRAW yang pertama tentunya ya. Di sini aku menggunakan versi yang 2020. Teman-teman bisa dapatkan versi yang sama. Linknya ada di deskripsi. Tinggal klik dan tonton videonya. Aku sudah sediakan di sana untuk link download dan untuk tutorial installnya. Yang kedua, selanjutnya adalah teman-teman buka Adobe Photoshop. Aku di sini pakai versi yang CS6 ya. Teman-teman bisa pakai versi yang berbeda atau versi yang sama. Oke. Kita buat dulu new dokumen, masuk ke menu file ya, pilih new, dan settingannya teman-teman seperti ini. Tinggal ikuti aja, jangan ada yang dirubah ya. Kita pilih oke. Selanjutnya munculkan Object Manager, karena bagian ini adalah bagian yang lumayan penting untuk teman-teman nanti untuk menyusun file-file apa saja yang ada di dalam projectnya ya. Oke, caranya cukup mudah. Masuk ke menu Windows, pilih Docker, pilih Object. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita siapkan bahannya dulu. Bahannya di sini adalah patung ya yang sedang memegang bunga seperti ini. Nanti kita ambil patungnya aja, untuk bagian backgroundnya kita bisa hapus aja. Oke, untuk link downloadnya ada di sini, nanti aku cantumkan di deskripsi. Downloadnya di Unsplash ya, ini free untuk pemakaian secara komersil ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan gambar ini ke dalam CorelDRAW-nya, pilih copy, masukkan gambarnya ke CorelDRAW, pilih paste. Oke. Selanjutnya kita akan seleksi dulu untuk bagian ini ya. Untuk groupnya ini teman-teman bisa menggunakan tool B-spline atau menggunakan tools yang lainnya. Kita seleksi semuanya sampai akhir, kemudian kita nanti akan group. Oke, setelah semuanya sudah terseleksi seperti ini, nanti teman-teman pastikan semuanya sudah jadi satu kurva ya. Bisa menggunakan B-spline atau juga bisa menggunakan pen tool. Kemudian dari ukuran gambarnya jangan lebih besar dari kanvasnya ya. Jadi ini adalah kanvasnya 3, kemudian ini adalah gambarnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk ukurannya. Oke, selanjutnya kita pilih bagian kurva yang sudah kita buat. Kita pilih shift, kemudian klik bagian bitmapnya. Kemudian muncul bagian di atas, kita pilih intersect. Nah, akan muncul bitmap baru. Ini adalah hasil groupnya ya. Oke, yang hasil groupnya ini kita coba geser dulu dan biarkan beberapa bagian yang udah ada, tidak perlu dihapus karena nanti pada akhirnya ini akan dipergunakan lagi ya. Masih ada fungsinya gitu. Oke. Selanjutnya kita ekspor filenya menjadi transparan. PNG filenya kita ekspor. Oke, kita pilih oke. Selanjutnya kita masuk ke Photoshop. Di sini aku menggunakan versi yang CS6 ya untuk Photoshopnya. Kemudian kita bisa buka file yang sudah diekspor tadi. Masukkan ke Photoshop. Oke, muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat background warna hitam.
pilih solid color. Oke, bagian ini kita duplikat dulu, klik kanan, duplicate layer. Oke, kita sembunyikan untuk yang satu bagian ini ya. Jadi fungsinya adalah untuk backup. Oke, selanjutnya kita save aja dulu untuk filenya. Nah, kita save. Setelah sudah kita simpan, kita akan berkenalan dengan fitur di dalam Photoshop yang namanya adalah threshold ya. Kemudian threshold ini caranya adalah teman-teman masuk ke bagian sebelahnya efek ya, di sini sebelahnya bagian folder ada icon yang bulat, pilih yang threshold. Oke. Nah, threshold ini kita akan buat menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang tebal, kemudian bagian yang normal, dan bagian yang tipis. Nah, hal tersebut adalah bahasa aku pribadi, jadi bukan bahasa baku desain grafis ataupun apa. Itu hanya untuk mempermudah aja ya, kita buat menjadi 3 bagian itu. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita akan buat tebal dan tipis. Maksudnya tebal dan tipis adalah bagian hitam yang akan terseleksi oleh thresholdnya ini ya. Semakin banyak adalah semakin tebal, kemudian semakin tipis adalah semakin sedikit adalah semakin tipis, seperti itu. Nah, untuk mengaturnya kita klik bagian ini. Oke ya, jika sudah muncul kita sesuaikan untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran yang tebal itu tidak lebih dari sekitar 200 ya. Nah, kita tarik sampai angka 200. Oke. Nah, angka ini adalah bukan angka baku ya. Nanti teman-teman pasti akan berbeda di setiap gambar yang ada. Ini hanya sekedar acuan ya, supaya memang mempermudah diriku aja kalau misalkan menggunakan settingan threshold levelnya ini. Oke, setelah sudah, kita duplikat keduanya. Oke. Selanjutnya yang bagian kedua, kita thresholdnya kita setting lebih besar ya dari angka yang pertama. Oke, jadi nanti hasilnya akan lebih tipis. Nah, seleksinya oke, angkanya kita perkecil. Nah, kita review dulu. Oke, untuk tingkat ketebalannya. Nah, jadi pada dasarnya adalah yang pertama teman-teman yang buat bagian yang paling ngeblok seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita buat juga hal yang sama seperti tadi. Nah, untuk bagian yang ketiga yang paling tipis lagi ya. Oke, kita duplikat dan settingan untuk thresholdnya ini lebih tipis lagi. Nah, oke, kita udah ketemu untuk beberapa bagiannya. Nah, jadi ini yang menentukan ketika nanti teman-teman dari gambarnya hidup atau tidak ya. Nah, ini bagian yang lebih tebal, kemudian ini yang normal. Oke, kemudian ini yang tipis ya. Jadi yang kita lihat adalah bagian putih-putihnya ini ya, teman-teman. Jadi putih-putihnya makin sedikit, itu artinya makin tipis. Oke. Nah, untuk backup, teman-teman pastikan semuanya sudah dibuka dulu untuk layarnya. Kita group ya, seleksi semuanya, kita group. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ini kita pilih normal.
Jadi supaya untuk backup ya. Nah, oke, kita fokus. Lanjut lagi, kita buat grup baru. Nah, grup yang lama yang isinya sudah ada threshold yang ini ya, yang masih mentahnya ini, kita sembunyikan, kita edit-edit untuk bagian yang barunya aja, yang ini ya. Kita bisa ganti dengan nama fix misalnya. Oke. Nah, jika sudah sampai step seperti ini, selanjutnya adalah teman-teman melakukan merge down antara threshold dengan layernya ya. Klik bagian thresholdnya, pilih klik kanan, kemudian pilih merge down. Nah, pilih untuk bagian yang lainnya juga sampai semuanya menjadi satu kesatuan. Oke ya. Nah, ini udah jadi satu seperti ini, yang threshold dengan layernya. Selanjutnya kita adalah lakukan invert atau tukar bagian yang warna hitam menjadi warna putih ya. Oke, shortcutnya adalah Ctrl I pada keyboard. Nah, seperti itu. Lakukan juga untuk bagian yang lain. Nah, sampai semuanya ini tertukar ya. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya teman-teman hilangkan bagian yang putihnya, masuk ke Tools Magic Wand, klik, kemudian klik kanan, pilih yang similar. Selanjutnya delete. Nah, jadi hanya terseleksi bagian yang hitamnya aja. Lakukan hal tersebut kepada bagian-bagian yang lainnya. Nah, oke ya. Oke, ini kan hasilnya masih semuanya hitam seperti ini. Nah, kita akan mengubah warnanya dengan color overlay ya. Masuk ke menu effect, pilih color overlay. Nah, muncul seperti ini. Untuk warnanya, ini adalah warna yang paling tua, abut gelap. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil copy aja dari sini, copy layer style, kemudian kita pastekan di bagian layer ketiga juga sama. Nah, oke. Bagian ini adalah warna abu muda ya, atau abu yang normal. Oke. Selanjutnya adalah yang paling atas untuk abu yang paling terang banget ya, hampir mendekati putih untuk warnanya. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa pakai kode atau bisa dikira-kira aja ya. Klik di sini, nanti tinggal dikira-kira aja untuk warnanya. Yang penting adalah dari abu paling muda, warna abu, dan abu yang paling gelap. Nah, kita munculkan akan hasilnya seperti ini. Nah, kita butuh yaitu bagian background kita munculkan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti efek batu yang terdiri dari 3 warna. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja untuk warna-warnanya pada bagian color overlay-nya. Misalnya memang warnanya nggak mau abu gitu, misalnya warnanya ungu, kemudian yang bagian ini adalah pink gitu misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur threshold ini untuk membuat beberapa efek yang ada ya. Kita balikin aja ke yang pertama tadi. Oke. Nah, udah ya seperti ini. Oke. Setelah sudah, karena kita menginginkan ini basicnya vektor, jadi nanti kita bisa pakai ini aja ya. Kita pakai auto trace semacam itu ya. Nanti untuk di Corelnya. Nah, pastikan stepnya teman-teman sudah mengikuti sampai sejauh ini ya. Kalau udah sampai sejauh ini, nanti untuk kedepannya pasti akan lebih mudah lagi gitu untuk mengikutinya. Oke ya. Selanjutnya kita buat layer baru pada bagian grup yang fix ini. Nah, bagian layer baru kita buat rectangle. Ini terlalu mepet ya. Kita akan coba
kanvasnya kita buat lebih besar. Oke, untuk kanvas bagian atasnya juga kita buat lebih besar lagi. Nah, oke. Jadi kalau tadi kan masih terlalu mepet gitu ya untuk bagian ininya. Makanya aku buatkan kanvasnya yang lebih besar. Oke, kita fokus bagian yang layar kosong ini. Oke, kita pilih yang tools, yang icon kotak ini ya, yang rectangular. Kemudian kita seleksi. Nah, oke. Kita pilih inverse. Nah, kita tukar seperti ini dan kita kasih warna merah. Nah, oke. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk master ya. Jadi untuk master posisinya nanti supaya tidak geser-geser ya ketika kita melakukan auto trace-nya. Oke ya. Lanjut. Nah, kita akan ekspor satu persatu dari yang pertama hingga yang ketiga. Kita sembunyikan dulu. Oke, nah filenya seperti ini. Kita save as. Ya, kita save as menggunakan PNG di sini. Kita ganti angkanya menjadi jangan angka ya, mungkin 1 abu tua. Oke. Lanjut ke bagian yang kedua. Lakukan hal yang sama. Kemudian 2 warna abu. Nah, oke. Yang terakhir adalah save as lagi. Kita ganti formatnya menjadi abu muda ya untuk teksnya, 3 abu muda seperti itu. Nah, tugas kita di Photoshop sudah selesai. Kita boleh close aja untuk bagian file ini ya. Oke, kita fokuskan lagi untuk di Corel-nya. Nah, kita masuk ke desktop, cari file-file tadi, kita masukkan ke dalam Corel-nya ya. Oke, kita lakukan auto trace. Coba kita geser-geser aja dulu. Oke, di sini abu. Ya, susunannya seperti ini ya. Abu tua, kemudian abu, dan ini abu yang paling muda. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian menu trace bitmap. Kita pilih yang quick line trace, pilih yang high quality image. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat, nanti hasilnya akan muncul ya. Nah, oke, di sini akan muncul group by color. Kita centang, kemudian untuk background colornya otomatis. Oke, settingannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke ya. Ini udah jadi untuk warna abu yang paling tuanya ya. Nah, oke. Lakukan hal yang sama ke bagian yang warna abu ini. High quality. Group by color. Kita pilih oke. Nah, selanjutnya kita lakukan yang hal yang sama lagi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita group semuanya seperti ini. Nah, oke ya. Harusnya ini susunannya, ini yang paling bawah, kemudian ini yang di tengah, ini yang paling atas ya. Karena tadi di layer yang bagian Photoshopnya juga ini adanya paling bawah gitu.
Oke, selanjutnya kita akan posisikan semuanya persis seperti yang sudah ada pada bagian ini ya, bagian masternya gitu. Nah, fungsinya garis merah ini adalah untuk menyamakan posisi dari awal supaya nanti tidak digeser secara manual. Oke ya. Selanjutnya kita ungroup lagi. Nah, kita ungroup lagi. Oke, dan kita pisahkan antara yang bitmap dengan yang vektor. Kita ambil yang vektornya aja, kita geser ke sini ya. Oke, nah ini udah vektor ya teman-teman filenya. Jadi tidak pecah, nanti untuk kebutuhan sablonnya jadi aman. Nah, oke, selanjutnya kita group dan kita posisikan ke tengah-tengah ini ya. Nah, pilih bagian yang B-spline ini, yang objek ini. Makanya di awal aku sebutkan untuk objek ini adalah jangan sampai dihapus karena fungsinya untuk untuk memposisikan seperti ini. Kita ganti menjadi warna hitam. Nah, oke ya. Nah, fungsinya seperti itu. Mungkin prosesnya akan panjang bagi yang memang belum memahami thresholdnya sendiri. Tapi ketika memang teman-teman sudah paham tentang thresholdnya, prosesnya akan jauh lebih mudah dan lebih cepat ya. Untuk masalah durasi, teman-teman tinggal nikmati aja. Kalaupun memang harus banyak durasi yang diperlukan untuk belajar, aku yakin itu akan sepadan dengan materi yang teman-teman dapatkan ya. Oke. Lanjut ya, ini udah selesai untuk bagian utamanya dari si patungnya ini. Kita group, kita posisikan di sini. Oke. Nah, supaya nggak berat bagian ini yang udah nggak kepake, kita hapus aja. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita buat background warna hitam, double klik di sini. Nah, oke. Sip ya. Nah, nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, kita buat teksnya dulu, yaitu teks yang fact romance-nya ini menggunakan font Sektar ya. Oke. Fact romance. Nah, untuk fontnya kita pakai Sektar. Kita ganti menjadi warna merah. Nah, tadi kita buat agak melengkung. Nah, seperti ini. Oke. Kita buat lintasannya menggunakan ellipse color, ellipse tool maksudnya. Kemudian yang bagian ini kita masuk ke fit to pad. Nah, kita tempelkan kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi agak melengkung gitu ya. Oke. Setelah sudah melengkung seperti ini, kita pisahkan aja dengan cara break apart atau dengan menggunakan Ctrl K pada keyboard. Kita agak tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan buat line-nya sendiri di sini. Kita copy paste aja dari ini. Bagian teksnya kita convert dengan cara Ctrl key. Selanjutnya masuk ke settingan bagian garis. Nah, di sini double klik. Ininya rata tengah. Kemudian untuk garisnya kita buat warna hijau aja dulu, tapi nanti bisa kita ganti ya. Untuk ukuran ketebalannya kita sesuaikan aja. Oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita lakukan convert atau pemisahan antara garis dengan teksnya dengan cara Ctrl Shift kemudian key pada keyboard ya. Oke. Nah, ininya kita satukan dulu, tadi ada lupa.
Karena ini kan dua bagian ya, kita satukan dulu menggunakan weld. Nah, kemudian kita Ctrl Shift key. Nah, ini baru bisa. Nah, di sini akan terpisah antara teks dan garisnya. Nah, oke ya. Nah, kita buat layer 2. Kemudian kita pindahkan yang bagian patungnya ini ke layer 2 ya. Nah, oke. Oke, untuk teksnya kita ganti menggunakan warna abu. Kemudian kita duplikat sampai ke bawah ya dengan menggunakan blend tool. Tarik ke bawah seperti ini. Pilih objek paling atas. Pilih blend tool, kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Nah, untuk jumlahnya itu disesuaikan aja. Semakin banyak jumlahnya maka hasil ininya pun mengikuti jumlah yang kita buat ya. Kita pisahkan, break, blend apart. Oke, kita satukan semuanya menggunakan weld. Nah, setelah sudah kita akan coba kasih efek gelombang menggunakan smear tool. Nah, setelah sudah, kita tinggal tambahin teks untuk bagian pelengkapnya ya. Kita kasih quote tentang tema yang kita ambil. Oke, jadi ini kan fake romance ya. Jadi sebuah hal yang romantis tapi palsu gitu. Nah, oke, kita kasih quote di sini. Nah, untuk fontnya aku pakai Akira. Untuk yang bawahnya aku pakai yang Shockwave ya untuk fontnya. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal modifikasi aja sendiri ya. Nah, oke. Karena ini nggak ada jarak, kita akan buat jaraknya menggunakan kontur. Nah, kita ungroup aja dulu ya. Kita pilih yang cuman warna hitamnya aja. Nah, oke. Kita pakai kontur, kita besarkan. Nah, selanjutnya klik kanan, pilih break contour apart. Kita grup lagi dan kita kasih warna hitam. Nah, supaya bagian ini ada jaraknya gitu ya. Kalau tadi terlalu menempel. Oke. Nah, dan nantinya untuk teksnya ini teman-teman bisa ubah sendiri sesuai dengan tema yang teman-teman ambil ya. Dan patungnya juga bisa ganti dengan menggunakan patung yang lain. Oke. Selanjutnya tinggal kita mock-up-kan aja. Oke, di sini aku pakai mock-up yang oversize yang ini. Nah, oke. Bagian ini kita ekspor dulu. Nah, oke. Nah, setelah sudah diekspor, tinggal kita masukkan ke mockupnya. Nah, karena aku pengen untuk bagian depan, jadi bagian belakang kita hapus aja ya. Oke, kita crop hanya butuh bagian depan. Nah, masuk ke file yang tadi, hasil ekspornya. Kita masukkan ke Corelnya, kita posisikan di mockupnya ya. Nah, oke.
Untuk membuat mockupnya ini tampak lebih realistis, kita masuk ke tool transparansi, kita ganti modenya menjadi screen. Nah, seperti ini. Dah, jadi tinggal nanti teman-teman sesuaikan aja ya untuk teks dan lain sebagainya. Oke. Untuk masalah ekspor dan lain sebagainya, hal itu sih hal dasar ya. Tentunya teman-teman sudah bisa pastinya untuk ekspor, nambahin teks dan lain-lain. Jadi yang perlu dipahami dari tutorial kali ini adalah proses membuat threshold tadi ya di Photoshopnya, kemudian beberapa materi juga yang sudah disampaikan di Corelnya. Oke. Udah setengah jam lebih untuk membuat desain seperti ini. Sebetulnya sih kalau udah bisa mungkin sekitar 15 menit juga selesai sebetulnya ya. Karena ini kan aku jelaskan mungkin secara detail supaya teman-teman bisa lebih paham dengan teori yang sudah aku sampaikan.